Master of Ceremony. Tapi ya Master of Ceremony ini adalah kalau diartikan tuh tuannya acara itu. Orang yang menguasai acara. Orang yang memegang penuh acaranya. Dan orang yang bertanggung jawab atas acara itu. Kayak gitu. Cuman kadang-kadang MC ini bukan hanya suka yang dia dapat, tapi juga duka gitu. Jadi jangan berpikir bahwa oh MC itu dapat duit banyak gitu. Kalau baru-baru ya, tapi kalau udah lama ya insya Allah dapat lah gitu. Kayak gitu. Ini aku coba hari ini untuk meringkaskan materinya. Cuman nanti kita akan terus ketemu supaya kita bentuk nih benar-benar orang-orang MC. Kalau bila perlu tuh 10 orang cewek, 10 orang cowok gitu. MC dari Intan ini semuanya. Kita bentuk MC terkenal di Kabupaten Ogan Ilir ini dari SMK Intan. Ya, oke. Sekarang kita manfaat MC nih. Yang pertama, manfaat MC itu Allah. Satu kali MC 500.000. Ya paling sedikit 100 lah gitu. 100.000 gitu ya. Ini paling dikit banget nih. Cuma kalau 100.000 8 kali sebulan itu berapa tuh? 800.000. Itu udah bersih tuh, udah dipotong pajak dan lain-lain tuh. Nah, jadi banyak nggak di duitnya nih? Ibaratnya gini, duit ini karena ini dari hobi, jadi itu jadi simpanan tuh 800 tuh. Iya, 1 bulan 800 berarti kalau setahun berapa? 7.200.000. Betul? 9.600.000. Nah. Terus yang kedua manfaat MC apa? Banyak kenal orang. Terus yang ketiga banyak fans. Nah, Sensei senang bener ini banyak fans ini Sensei. Banyak kenal orang, banyak fans. Terus apa lagi? Banyak relasi. Banyak berjalan. Banyak relasi. Oke. Nah kira-kira Bapak Ibu semua pengen gak nih yang kayak gini nih? Pengen ya? Nah ini. Kalau saya latihannya gimana? Yang pertama belajar vokal, yang kedua pernapasan, yang ketiga, yang keempat, 5 body language, yang keenam smiling voice, yang ketujuh dan rundown. Oke. Kadang-kadang kita sebelum acara tuh harus senam vokal dulu. Ada yang tahu senam vokal? Ada yang tahu? Oke, kita coba. Silakan berdiri. Kita senam dulu. C. Ya. Kayak gini aja. Nggak usah pakai ini. Sekarang yang di ujung. Pengibaran bendera merah putih. Nah ini sebenarnya bagus nih suaranya, cuman agak kurang di. Jadi latihan vokal itu bisa dilakukan di rumah, ya kan? Dengan tadi senamnya, terus kemudian A sampai Z-nya supaya artikulasinya jelas. Oke. Yang kedua adalah pernapasan. Kita ke pernapasan, karena pernapasan bagi seorang MC itu penting banget Bapak Ibu. Pernapasan bagi seorang MC itu penting banget. Kenapa? Ada yang bisa tahu? Nah, itu yang keluar tuh hijau tuh dahaknya. Karena saking udah lama dia mengendap ya. Itu yang suka buat ngantuk.
Kayak gitu. Oke, itu pernapasan. Yang berikutnya apa? Intonasi. Oke, yang membuat intonasi ini adalah ada namanya pressing, ada namanya emphasize. Pressing apa? Penjedahan. Emphasize peneka. Oke. Contoh ya, misalnya kelihatan kan gitu kan? Misalnya pressing itu kalau belajar bahasa Indonesia tuh ibu pergi ke pasar ya, SPOK. Ibu pergi ke pasar, ibu pergi ke pasar. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan forum bursa, pengukuhan forum bursa kerja khusus. Ya, tapi hati-hati dengan pressingnya. Itu bisa merubah arti. Pengukuhan forum bursa kerja khusus. Kayak gitu. Ya, itu kalau pressingnya. Nah, sekarang kita kasih tekanan itu. Misalnya dia nekannya di peng, kemudian di fo, kita ambil di awal aja ya, peng, fo, bu, ke, hu, ya misal gitu ya, kita tekan di situ, pengukuhan forum bursa kerja khusus, dia agak-agak ada gitu, pengukuhan forum kerja khusus. Misalnya peng sama hu aja ditekan. Jadi pengukuhan forum kerja khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan flat. Tapi kalau kita kasih intonasi di situ, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu tuh. Oke. Jadi kalau ngomong pakai intonasinya. Jangan nge-flat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu semua. Selamat datang di SMK Intan. Hari ini akan ada pengukuhan forum kerja khusus. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, itu kan aneh jadinya. Jadi kayak mau nge-rap ya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja. Berikutnya apa? Berikutnya teknik miking. Oke, ini yang penting, seorang MC itu harus tahu tentang mic-nya. Kalau ini mic apa? Yang pernah belajar dulu? Mic dinamik. Ada lagi satu lagi mic kondensor. Mic kondensor itu yang megang tuh kayak gini. Yang suka dipakai penyanyi-penyanyi jazz. Nah, itu mic kondensor. Kalau mic dinamik, dia jalannya itu searah. Kayak gini nih. Cek 1 2 3, cek. Nah, kalau udah kayak gini, itu dia udah nggak masuk lagi karena dia mic dinamik, sistem kerjanya searah. Ya, tapi kalau mic kondensor, Bapak Ibu mau kayak gini, mau kayak gini. Jadi ini mic apa tadi? Mic dinamik. Satu lagi mic kondensor, sistem kerjanya dua arah kondensor. Jadi hati-hati kalau teriak mic misalnya gitu. Apa kabar SMK Intan? Gini aja. Ya, tapi kalau mic kondensor jangan coba-coba tuh kayak gini, dia tetap masuk kayak gitu. Jadi dijauhin bener tuh. SMK Intan, apa kabar? Berikutnya apa? Teknik miking? Apa? Wah, body language. Seorang MC, apalagi dosa ke MC formal, MC non formal, dosa ke MC non formal, MC formal pun perlu gerak. Gitu. Tapi geraknya tidak berlebihan, Bapak Ibu. Jadi misalnya dibawain acara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggukan kepala, tolehan, ekspresi, itu body language itu namanya. Karena muka kita kan termasuk keseluruhan badan kita. Gerakan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Ogan Ilir Bapak Panca Akbar, Bapak Panca Wijaya Akbar, ya kan? Yang kami hormati Wakil Bupati Ogan Ilir Bapak Ardani, gitu. Oke. Jadi ada anggukan kepala. Jadi nggak kaku bener.
yang kami hormati, misalnya apa bupati di situ tuh, ya kan, MC-nya di sini. Yang kami hormati Bupati Ogan Ilir, yang kami hormati, nah nggak kayak gitu juga. Walaupun itu acaranya resmi, oke, Bapak Ibu. Jadi itu body language. Berikutnya apa? Nah, smiling voice. Hendaknya ketika kita MC, Bapak Ibu, ketika MC ini adalah acara yang mengandung kegembiraan, acara yang biasa aja, itu hendaknya kita sambil senyum kalau ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Pancawijaya Akbar, Bupati Ogan Ilir, kebanggaan kita semua. Jadi ngomongnya sampai senyum. Jadi apapun masalah kita, ya kan? Ketika kita MC, kita wajib tersenyum. Jangan mentang-mentang ada masalah sama laki, ada masalah sama bini, ada masalah sama pacar. Pas nge-MC, ada pacar aku mas, senyum itu mas, sakit hati aku mas. Jadi akhirnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil mewek loh, kan sedih kan? Ya terhormat, Bapak Bupati, apa kabar Pak? Nah, ngapo aja Pak Bupati, udah ini. Gitu. Ada yang pernah itu nge-MC tapi beremut ya itu. Katanya mudah-mudahan tidak ya. Oke, smiling voice. Harus gunakan selalu senyum suara itu. Yang berikutnya adalah apa? Oke, sekarang beda rundown dan susunan acara. Oke. MC wajib tahu ini Bapak Ibu. Sekarang susunan acara. Kayak gini nih biasanya. Nomor. Nah, habis juga nih. Nah, ini Bapak Ibu susunan acara. Jadi bisa dibedakan. Ketika misalnya kita buat, oh kita mau buat apa nih? Rundown apa susunan acara? Oh lebih gampang susunan acara aja deh. Udah, ini aja nih, nomor acara, PIC, keterangan. PIC itu apa? Person in charge. Bukan wong yang lagi dalam casan, bukan? Orang dalam casan. Tapi orang yang bertugas itu di acara itu. Contoh, satu ya. Opening atau pembukaan. Seneng denger bunyinya itu. Pembukaan oleh MC. Oh. Keterangan. Apa nih misalnya? Buka acara dengan berlari misal. Jadi berlari tuh dari belakang tuh. Wah, balik. Apa kabar SMK Intan? Langsung ke depan. Bisa. Jadi ada dramanya itu ya. Ada lagi yang kayak ngasih quotes misalnya. Tapi orangnya belum muncul. Bapak Ibu semua, selamat datang di SMK Intan. SMK Intan yang terkenal dengan moto tajam, tangguh, dan terpuji. Apa kabar Bapak Ibu semua? Oh kan orang mencari-carian kan? Siapa yang ngomong nih? Gitu. Tiba-tiba muncul tadi ada musik, muncul tuh nanti dari pojok misalnya Sensei kan, oh ditogun ke. Jadi ada dramanya di situ bisa tuh dibuat sesuai dengan tema acaranya. Ya. Jadi keterangan apa gitu loh. Buka acara dengan berlari. Yang kedua misalnya kata sambutan. Oleh
Bapak Aji misalnya. Jadi Bapak Aji keterangan apalagi keterangannya nih? Misalnya penari standby misal, penari bersiap misal. Jadi MC itu ngerti keterangannya ada di situ. Oke, nah sekarang rundown. Ini udah cek, udah dicek. Oke, ini rundown ya. Nomor, nah terus kemudian briefing. Seorang MC wajib untuk brief. Hari ini sebelum MC saya dikejutkan dengan peristiwa yang sangat mengenaskan gitu. Tetangga saya tuh ada yang meninggal gitu, gara-gara makan durian. Orang kaget tuh, shock kan. Waduh, banyak tuh pikiran macam-macam tuh. Wah, kalau gitu saya nggak mau makan durian lagi. Ya, tapi setelah saya selidiki Bapak Ibu, ternyata beliau ini, almarhum ini, makan durian beserta kulitnya. Oh, gitu kan. Nah, itu the shocking statement udah yang melambangkan kepercayaan diri kita, yang melambangkan optimis kita dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah singa hitam dalam tubuh kita. Itu adalah melambangkan pesimis, melambangkan rasa tidak percaya diri. Anggap saja ada 2 singa di dalam tubuh kita. Dan sekarang, hari ini, sebentar lagi, kepala sekolah kita akan memberikan motivational briefing untuk Anda semua. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, jawab dengan tegas dan jujur. Singa mana yang Anda ingin bangunkan hari ini? Singa hitam, apa singa putih? Jawab dengan keras. Jadi, singa putih, orang jawab nih semuanya nih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk acara kita hari ini. Tuh, baru di opening. Gitu, ya. Terus apa lagi nih? Kata bijak. Wah, kasih kata bijak Bapak Ibu semua. Soekarno pernah berkata, berikan aku 1000 soal. 1000 apa? Berapa? Apa nyanyi 1000? 10 apa 100? 10 kan? Nganyang. Berikan aku 10 orang pemuda, maka aku akan menguasai dunia. Dan hari ini, misalnya ini acara masak-masak nih. Dan hari ini, kita ibu-ibu ada 20 orang. Berikan saya 20 ini semua, maka kita akan menguasai supermarket. Setuju? Setuju. Baru deh opening. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa pembukaan yang memang out of the box gitu. Jadi pembukaannya kreatif. Gitu. Bisa kasih games kok. Atau misalnya gini, Bapak Ibu semua, sebelum saya membuka acara ini, saya ingin bertanya kepada Anda, apakah hari ini Anda terlintas di pikiran Anda untuk batal puasa? Ada? Tunjuk tangan. Gitu. Jika ada, ayo kita batal bareng. Ya, ini buat ini aja Bapak Ibu, buat building build rapport. Building rapport, membangun kedekatan dan ketegangan itu. Karena biasanya seorang MC itu nggak pede. Kalau baru ya, MC itu kalau baru tuh pasti nggak pede tuh. Apalagi kalau udah, biasanya di tingkat RT, nggak taunya MC di kecamatan misalnya. Bawain RT nih, tingkat rukun tetangga. RT 30, acara Karang Taruna misalnya. Nah, misalnya di tingkat RT. Ketika misalnya Sensei bawain acara di tingkat RW, gugup nggak? Gugup, karena levelnya udah naik. Gugup nggak? Gugup. Ketika Sensei biasain bawa acara RW juga, gugup lagi nggak? Enggak. Tapi dibiasain tuh, tung. Dihajar terus. Terus kemudian Sensei diminta untuk jadi MC di kelurahan. Gugup nggak? Gugup. Sampai tingkat gubernur. Dan parahnya, bukan parahnya sih, dan kecewanya, kayak aku sekarang pengen banget nge-MC
ini duduk nih presiden nih, karena udah biasa di gubernur, dan itu kangen tuh gugup itu. Ngerti nggak maksudnya? Lama-lama akan kangen. Makanya kalau ada gugup sekarang, itu nikmatin, karena itu adalah proses level Anda itu. Ya, wah, gue gugup mas kalau mau MC, berdiri di depan orang tuh kayak gemetar semua mas. Termasuk kantong-kantong gue juga gemeter mas. Ya iyalah, handphone ada di dalam itu, wajar gemeter. Oke, jadi mulai tuh prosesnya tuh, tingkat sekolah, tingkat OI, tingkat Sumsel, nasional. Wah, oke, nanti akan ada saatnya Bapak Ibu akan kangen tuh rasa gugup itu kayak gimana. Oke, itu ya. Jadi, nah tapi mas, oke lah mas bilang kayak gitu mas, cuman kan pas hari saat itu gimana mas ngilangin gugupnya? Oke, ada beberapa cara. Yang pertama adalah relax, ya kan? Kemudian yang kedua adalah give the suggestion. Relax, duduk sebelum acara, tapi ya jangan pas acara misalnya kita udah berdiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gugup kan? Sebentar Bapak Ibu, saya mau relax dulu. Relax nih, nggak kayak gitu. Tapi relax itu adalah saat kita di belakang panggung itu. Oke, jadi ke belakang dulu, duduk, santai. Kalau ada kasur, nah rebahan aja nggak apa-apa. Tarik nafas, keluarin dari mulut pelan-pelan. Terus katakan dalam hati bahwa saya adalah seorang MC yang keren. Saya adalah seorang MC yang sukses. Sambil bayangkan acara itu sudah berhasil Anda lewati dan sukses itu. Sambil bayangin itu, tarik nafas lagi, kayak gitu, ya. Atau kalau kita langsung gabungkan dengan hipnoterapi hari ini, ada 3 tahapan yang harus anda lewati. Ini yang waktu itu saya ajarkan kan, waktu pemberdayaan diri, betul ya? Beberapa tahun yang lalu itu. Gugup nih, Februari. Gugup nih, ya, duduk. Pegang dadanya, terserah dada yang mana aja. Tarik nafas. Ya Allah, aku akui ya Allah, aku sedang gugup mau MC ya Allah. Ya, akui aja tuh. Terus yang kedua adalah terima ikhlas, tapi aku terima ya Allah, aku ikhlas dengan kegugupan ini. Karena Engkau menganugerahkan kegugupan ini untuk hamba sebagai level kehidupan hamba. Terus kemudian apa? Lepaskan. Dan sekarang hamba lepaskan kegugupan ini dan kembali kepadamu. Karena hakikatnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala datang dari Allah dan kembali ke Allah. Begitu mau lepaskan itu, ya kan, tarik nafas. Bayangkan udara putih bersih masuk ke dalam tubuh kita, kemudian buang dari mulut pelan-pelan. Bayangkan udara kotor keluar itu. Misalnya bayangkan dengan udara hitam misalnya. Itulah kegugupan kita. Tarik nafas, bayangkan udara putih bersih, mewakili kepercayaan diri. Buang pelan-pelan. Wah, udah tenang tuh. Karena kegugupan, kemarahan, kesedihan, itu nggak bisa dilawan Bapak Ibu. Apalagi kalau misalnya kita mau nangis nih, ngelihat sesuatu yang sedih gitu ya. Kita mewek nih, ya kan? Padahal cowok nih, gede badannya, tatoan gitu. Terus dia sedih gitu. Terus dia nahan gitu, nggak akan bisa. Kecuali dia memang pasrahkan itu, dia ikhlaskan, kemudian dilepaskan, itu bisa. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saat itu Anda harus relax dulu. Kemudian yang kedua adalah sapa penonton Anda. Jadi kita tuh MC itu ya Bapak Ibu. Misalnya MC-nya di sini misalnya gitu ya. Terus kita disuruh dikasih tempat duduk di sini. Ambil tempat duduk itu, ya kan, duduk. Sebelum acara mulai, senyumin dulu tuh orang-orang tuh. Siapa Pak negor? Nggak apa-apa. Jadi biar kita tuh kedekatan tadi itu. Kita kan nggak mungkin tuh ngedatangin satu-satu kan. Nggak mungkin, ibu, halo ibu, saya Rafa, apa. Nggak
mungkin ribuan orang misalnya. Habis tuh waktunya. Saat kita nge-MC, kita udah negorin orang dari sini. Saya MC, oh MC-nya ramah ya. Itulah orang yang nanti itu bakal jadi apa ya? Bakal buat acara itu jadi sukses itu. Karena suksesnya acara itu tergantung penonton, Bapak Ibu. Bayangin kalau kamu nge-MC gak penonton, gimana? Bayangin kalau kamu nge-MC, penontonnya tidak bergerak. Kamu ngelucu, kamu apa, tidak bergerak. Jangan nge-MC nih. Oke, gitu ya. Oke, kemudian acara inti, ya sesuai dengan susunan acaranya. Kemudian acara tambahan, mungkin ada foto-foto di situ yang nggak dimasukin. Dan ketika kita jadi MC, jangan marah kalau seandainya panitianya bilang, Mas, tolong Mas, ini urgent Mas, mendadak, tolong panggilkan itu pejabat itu Mas, dia baru datang. Oh, nggak mau saya, di random nggak ada. Jangan kayak gitu dong, ya nggak? Di susunan acara nggak ada Mas, saya nggak mau, saya nggak terima ini pelecehan buat saya. Oh, dia gitu ya. Itu acara tambahan tuh. Nah, kemudian adalah penutupan, boleh. Penutupan ditutup lagi dengan story, ditutup lagi dengan kata bijak. It's okay. Give the conclusion. Berikan kesimpulan itu, nggak apa-apa. Oke, acara bebas ya udah. Di acara bebas ini kalau bisa Bapak Ibu buat kartu nama. Oke, buat kartu nama. Atau buat cue card itu namanya. Cue card itu segede ini. Ada kertas nggak ya? Kertas bekas ada nggak? Boleh pinjam nggak? Satu aja Bu. Nah, cue card itu segede ini teman-teman. Jadi buat cetak sendiri. Ya. Cetak sendiri. Sensei, MC Sensei, MC Weni, hubungi. Iya, karena kan ini diginiin terus. Orang ngeliat dong, oh itulah anak nelpon Pak Weni itu lah, jadi ketua MC. Itulah nomornya, itulah. Kayak gitu, penting. Kurang-kurang taruh foto kamu di sini. Itu promo diri kita. Manfaatkan momen itu. Jarang Bapak Ibu kita bisa ngumpuli wong. Benar tak? Jarang. Warga 23 Ilir harap berkumpul. Saya mau promo MC nih. Mana ada kayak gitu. Saat kita MC itulah kesempatan kita untuk awareness kita, supaya orang tahu bahwa kita tuh MC profesional. Jadi kalau mau briefing pas di sini, bilang sama panitia, Mas atau Mbak atau Pak, Bu, LO saya ada nggak? LO itu license officer. License officer itu yang nemenin MC. Karena ketika misalnya MC manggil orang, kalau orangnya belum ada, nggak mungkin MC yang turun nyariin, ya nggak sih? Jadi LO ini yang nyariin ya gitu loh. Mas, tolong Mas cariin ini Mas. Bentar lagi dia kata sambutan nih Mas, sebentar lagi. Oh siap. Jadi LO itu Bu, ketika kita berdiri di sini, dia di sini. Jadi kalau kita butuh apa-apa, ini Kak, minum Kak. Dia ambilin sama dia. Minum dulu. Ya benar. Jadi itulah fungsinya LO. Jadi LO ini yang ngatur semuanya Bapak Ibu. Dia yang tahu kemana-mana akses itu. Jadi kalau ada yang mau nambahin, serahin ke dia. Kita nggak usah pusing. Kita hanya menyampaikan acara itu. Misalnya ada bapak-bapak datang, Mas nanti tolong ini. Oh mohon maaf Pak, ini ada Mas. Itu Kak. Iya Pak. Acara ini, Bapak dari mana? Oh ini. Oke. Robi tambahin aja nggak apa-apa. Ini. Kata si LO-nya, udah tambahin. Dia yang berwenang kok, dia yang nemenin kita. Jadi makanya kalau MC harus ada ini nih. Perwakilan panitia. Nah, panjang tangannya panitia gitulah.
Ya, Robi ya. Jadi bisa banyak nih, tuk nambahin. Robi, satu lagi acaranya. Robi ini, udah ini. Udah satu pintu aja nih. Nggak usah pusing, kita duduk aja main handphone. ya, Robi ya gitu ya. Hipno itu apa? Artinya kalau zaman Yunani, zaman Mesir kuno itu hipno itu artinya tidur. Terapi, ya terapi lah. Cara gitu ya, cara menyembuhkan. Ada dua konsep hipnoterapi. Yang pertama adalah hipnosis. Yang kedua adalah hipnoterapi. Hipnosis, jadi kalau mau belajar tuh, kalau misalnya mau ambil sertifikasi, Bapak Ibu harus hipnosis dulu, baru kemudian hipnoterapi. Hipnosis itu beda dengan yang di jalan-jalan Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir bahwa, waduh, belajar hipnosis nih, ntar kita dihipnotis lagi nih. Hipnosis itu adalah ilmunya, sedangkan hipnotis itu adalah orangnya. Oke? Hipnosis adalah ilmunya, hipnotis adalah orang, hipnoterapi adalah cara terapinya. Kayak gitu. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Hipnosis itu apa? Oke, hipnotis, hipnoterapi, caranya. Banyak banget kegunaan hipnoterapi Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk psikosomatis. Yang kedua adalah penyakit fisik. Yang ketiga adalah mentality. Yang keempat adalah menghilangkan kebiasaan buruk. Sorry ya, tulisannya agak-agak kayak resep ya. Psikosomatis, penyakit fisik, mentality, dan menghilangkan kebiasaan buruk. Oke, sekarang kita bahas tentang psikosomatisnya dulu. Psikosomatis itu apa sih? Ada yang pernah dengar nggak? Psikosomatis. Jadi ini kalau dalam dunia kedokteran tuh psikosomatis itu adalah penyakit-penyakit yang timbul karena pikiran. Contohnya apa psikosomatis? Satu, apa? Darah tinggi. Yang kedua apa? Asma. Jadi kalau lagi nggak ada duit, kambuh asmanya. Marah nih, kecewa, darahnya naik. Diputusin pacar, pingsan. Apalagi psikosomatis? Insomnia. Susah? Lajam duo, dipejemi mato, dan ngantuk-ngantuk di mana. Setiap hari kayak gitu. Giliran udah jam 5 baru mau tidur. Sampailah jam 5 sore lagi itu. Waduh, itu gawat itu. Insomnia. Terus kemudian apa lagi? Fobia. Takut. Fobia tuh. Fobia sama cowok ganteng misalnya. Fobia sama cewek cantik misalnya. Fobia ketinggian, fobia lalat, fobia kegelapan. Ya nggak? Fobia kecoa. Gitu. Ada tuh temen aku tuh cowok tuh. Tingginya 180 cm. Ada. Takut banget sama kecoa. Fitness. Badannya keker. Pas dikasih kecoa, ya Allah. Dia fobia kecoa ternyata. Takut. Kenapa takut? Geli katanya. Ya, apalagi? Nah, apalagi? Ini fobia, insomnia, ini alergi.
Kalau makan seafood gitu ya, badannya gatel-gatel gitu. Makan udang, cumi, langsung merah-merah tuh. Itu psikosomatis. Oke, sekarang penyakit fisik. Penyakit fisik itu apa? Jantung, kanker, HIV, apalagi corona, sakit buntu. Mentality, apalagi mentality, pengen punya mindset orang kaya. Oh, bisa tuh pakai hipnoterapi. Menghilangkan kebiasaan buruk, tidak percaya diri, berhenti merokok. Apa gelombangnya? Jadi tidak tedok nih, ada nyenyak, tedok ayam. Itulah konsep hipnoterapi, Bapak Ibu. Masih sadar nggak? Masih. Jadi di sini nih dimainnya nih, alpha nih, gelombang alpha pas Anda lagi santai, relax. Kalau delta itu tidur lelap. Ya. Kalau theta ini mimpi. Nah, ada lagi tuh yang lebih dalam lagi di sini ada tidur berjalan. Nah, di paling dasar banget itu koma. Jadi kalau ada keluarga koma, itu gelombangnya terendah itu. Atau uang tuh antara hidup dengan mati kan, koma itu. Tapi sebenarnya dia masih dengar loh. Ya, di sini mainnya hipnoterapi. Ada lagi yang stage, apa namanya, stage hypnosis ada namanya. Pernah lihat Damian apa Ferdian nggak? Yang OVJ? Opera Van Java yang dia hipnotis orang itu. Nah itu stage hypnosis, itu buat hiburan aja. Kenapa? Enggak bohong. Enggak. Justru dia karena dia apa tadi syaratnya? Mau dan suka. Ini mohon maaf ya. Misal nih, siapa deh namanya nih kacamata? Seri. Misalnya Seri, aku hipnotis, saat aku tepuk tangan, Seri joget misalnya. Misal ya, ini misal ya Seri. Kalau di dalam hati yang paling dalamnya Seri itu nggak suka dance, nggak suka joget, Seri akan diem aja. Sama halnya, wah mas kalau gitu nanti kalau saya hipnotis rahasia saya terbongkar semua dong. No, justru ketika kita lagi dalam relaksasi, rahasia yang terdalam banget yang kita simpen itu nggak akan keluar. Itu konsepnya. Ya Bapak Ibu, jadi kalau mau di hipnoterapi harus mau dulu, jangan ada paksaan orang lain. Beda sama gendam. Kalau gendam dihipnotis di jalan-jalan, Bapak Ibu mau apa enggak, selesai. Oke, jadi kalau misalnya buat cewek-cewek nih yang di jalan tiba-tiba ada yang nanya, Mbak, suka nyonyol di mana kalau misalnya ketemu itu, itu buat kita bingung, saat kita bingung, ya kan, filter otak kita tuh terbuka itu. Jadi akhirnya jinnya masuk ke di situ. Dia pakai jin, bukan sugesti. Jadi jinnya yang ngendaliin tuh sesuai dengan maunya si yang punya jin itu. Beda sama hipnoterapi. Kadang-kadang teman-teman dulu ya waktu aku baru belajar hipnoterapi, dia bilang gini, aju, namun pacar hipnotis aku hebat. Bukan itu. Hipnosis dan hipnoterapi itu bukan konsepnya hebat-hebatan. Dan tahu nggak Bapak Ibu bahwa hipnosis itu konsepnya adalah self hipnosis. Saya itu hanya sebagai medianya aja, yang ngoceh-ngoceh itu loh. Kita ikuti saya dalam hati. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkan aku untuk melakukan relaksasi, untuk meningkatkan pemberdayaan diriku dan membantu apa yang aku inginkan tercapai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Silakan pejamkan mata Anda, silakan relax, nikmati musiknya, dengarkan apa yang saya bilang dan fokus.
Baik, sekarang dalam hitungan 3, ketika saya bilang hitung 1 sampai 3, ketika dalam hitungan 3 Bapak Ibu tarik nafas dari hidung kemudian buang dari mulut pelan-pelan. 1, 2, 3, tarik nafas. Oke, kemudian buang dari mulut pelan-pelan. Oke, tarik nafas lagi. Oke, buang dari mulut pelan-pelan. Baik, dan katakan dalam hati saat ini juga, ketika saya menarik nafas dan menghembuskan nafas, saya akan masuk ke dalam relaksasi yang semakin dalam dan semakin total. Ya, baik, bagus sekali. Dan sekarang, walaupun Anda dalam keadaan terpejam, Anda masih bisa fokus di dalam mata Anda. Dan katakan dalam hati, perintahkan mata Anda, karena seluruh tubuh Anda itu adalah kepunyaan Anda yang dititipkan oleh Allah kepada Anda. Dan sekarang saya minta Anda saat ini juga untuk hitung mundur 10 sampai dengan 9 dalam hati Anda. Dan masing-masing hitungan akan membawa Anda ke dalam relaksasi yang semakin dalam dan semakin total. Dalam hitungan 3, saya minta Anda untuk hitung 10 sampai dengan 1 dalam hati Anda. Masing-masing hitungan membawa Anda ke dalam relaksasi yang semakin dalam dan semakin total. 1, 2, 3, silakan hitung. Baik. Dan sekarang Anda masih dapat mendengar suara saya dengan sangat jelas. Dan sesaat lagi dalam hitungan 3 saya minta Anda untuk membayangkan ada satu tempat yang sangat indah. Tempat ini mungkin pernah Anda kunjungi sebelumnya, atau Anda ingin sekali mengunjungi tempat ini. Dalam hitungan 3 saya minta Anda untuk membayangkan Anda sudah berada di sana. 1, 2, 3. Bayangkan saat ini juga Anda sudah berada di tempat tersebut. Tempat yang sangat indah. Tempat yang dimana itu merupakan tempat impian Anda untuk datang ke sana. Baik itu Anda sudah pernah maupun belum. Bayangkan saat ini juga Anda sudah berada di sana. Sangat jelas sekali. Jika Anda menginginkan pantai, maka bayangkan saat ini juga desiran ombaknya, hangatnya suasana di sana, dan juga keindahan panorama di sana itu Anda sudah sangat jelas sekali tampak di situ. Dan sekarang saya persilakan Anda untuk menikmati pemandangannya. Silakan Anda nikmati pemandangan yang ada di sana. Dan sekarang tentunya pemandangan yang indah akan memiliki udara yang sangat segar. Sesaat lagi dalam hitungan 3 saya akan minta Anda untuk mengucapkan afirmasi Anda, mengucapkan keinginan Anda di dalam hati Anda, di mana keinginan ini adalah keinginan yang begitu ingin sekali Anda wujudkan dalam hidup Anda. Dalam hitungan 3, sebutkan permintaan Anda tersebut sambil Anda membayangkan bahwa Anda sudah menjadi orang yang Anda sebutkan itu. 1, 2, 3. Berikan sugesti kepada diri Anda. Dengan penuh keyakinan, Anda katakan pada diri Anda bahwa Anda bisa menjadi orang yang seperti itu. Ucapkan berkali-kali sambil Anda bayangkan bahwa Anda sudah menjadi orang yang seperti itu. Baik, bagus sekali. Dan saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu semua. Karena saat ini Bapak Ibu sudah mempunyai keinginan yang sudah diucapkan pada alam bawah sadar Bapak Ibu semua. Dan dengan penuh keyakinan bahwa apa yang Anda ucapkan tadi berubah menjadi kenyataan dalam hidup nyata Anda. Baik, saya ucapkan selamat. Dan sebentar lagi dalam hitungan 10, 1 sampai 10. Dalam hitungan 10, Anda buka mata. Saat Anda buka mata, Anda sudah menjadi orang yang seperti Anda inginkan.
kembali normal, kembali sadar. Dan bahkan Anda saat ini, saat Anda buka mata, Anda merasakan suatu sensasi yang sehat sekali. Bahkan Anda merasa lebih sehat dari sebelumnya dan segar sekali. Baik, saya hitung 1 sampai 10, dan hitungan 10 Anda buka mata, kembali normal, kembali sadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Anda sudah mulai bisa menggerakkan jari jemari Anda. 7, 8, 9, bersiap-siap untuk buka mata Anda, dan 10. Silakan buka mata Anda. Oke. Saya ucapkan selamat Bapak Ibu semua. Insya Allah apa yang menjadi keinginan Anda selama ini, Anda berhasil mewujudkannya di kehidupan mendatang, mulai detik ini dan seterusnya. Saya Rafa Nawa mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda di sini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.